Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang kita rasakan pada hari ini. Tanpa lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati pada owner PT Syariah Mobil Indo ini, kepada Bapak Haji Martin, dan juga kepada seluruh karyawan di Syariah Mobil ini yang saya hormati. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dan juga dipanjangkan umurnya, amin. Pada kajian kali ini di hari Ahad, kita akan membahas tentang hati. Hati yang istilahnya yaitu kolbun. Jadi tingkatannya itu ada 3, yaitu pertama kolbun salim, yang kedua kolbun maril, dan yang ketiga kolbun mayyit. Adapun kita yang di sini kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu kolbun salim. Ini tingkatan yang paling atas, pokoknya ini tingkatan yang paling tinggi. Kolbun hati ini memiliki sifat yang sangat sehat dan juga bersih, selamat, dan lurus, suci. Ini tingkatan seperti ini dimiliki hanya semua kalangan Nabi dan Rasul dan juga wali-walinya Allah. Jadi untuk kalangan kita kali ini mungkin jarang. Secara bahasa, kolbun salim merupakan gabungan dari kata bahasa Arab, yaitu kolbun artinya hati. Jika kedua kata ini digabungkan, kolbun salim artinya hati yang sehat, selamat, suci, bersih dari dosa atau dari perbuatan yang kita lakukan. Para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang bisa salim apabila terhindar dari kesyirikan atau pemikiran-pemikiran yang sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati, seperti hasad, ujub, riya, dan semacamnya. Pemilik kolbun salim akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan seperti kebaikan yang sudah diajarkan oleh baginda kita Rasul, seperti moral yang baik, adab akhlak yang baik, dan juga seringnya bersedekah. Karena dalam hati ini terlihat sangat takwa. Takwanya seorang hambanya Allah, takwanya melebihi takwa yang kita miliki. Seperti Nabi itu imannya udah paling tinggi. Dikatakan Nabi, diriwayatkan dalam Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasama marrat. Artinya takwa itu di sini sambil menunjukkan ke dada sebanyak 3 kali. Kolbun salim disebut demikian
karena salim itu hati manusia yang selamat dan menyelamatkan, selamat dari berbagai noda dan menyelamatkan pemiliknya dari jilatan api dan neraka. Jadi setiap kita melakukan perbuatan dosa itu ada yang namanya titik hitam. Titik hitam itu akan semakin banyak bila mana kita melakukan dosa yang sangat sering kita lakukan. Misalkan kayak syubhat atau gosok segala macam, memakai barang-barang orang lain itu termasuk. Misalkan sendal, main pakai aja nggak dibalikin, kagak minjem kagak apa, tiba-tiba hilang gitu. Itu termasuk sebagian dosa masuk kita dalam hati kita. Hati kita tuh sebenarnya tuh warnanya apa hati? Hati warnanya apa? Merah. Kuning, hijau. Lampu merah. Hati itu warna merah. Jadi bila mana kita melakukan dosa, di setiap kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu tercoret titik saja. Yang titik bintik-bintik di hati kita. Bisa itu pernah ada di zaman Rasul, itu ada orang yang sering melakukan dosa, ini dibelek hatinya warnanya hitam. Jadi itu sering rokok. Paru-paru itu mah. Sering melakukan dosa gitu. Jadi untuk taat yang untuk hati yang di qalbun salim ini kemungkinan kita sulit, karena itu hanya orang-orang yang sudah beda derajatnya sama kita. Itu udah masuk kepada wali-walinya Allah. Dan yang kedua nih, kita menjelaskan hati marid atau yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Ini hati yang sakit seperti kita, hatinya semuanya sakit. Hati sakit, tercampur aduk pokoknya. Kita melakukan dosa, kita melakukan kebaikan. Jadi balik-baliklah. Di dalamnya terdapat kecintaan dalam Allah, dan juga dia melakukan maksiat juga. Cinta telah berlakukan tapi dia melakukan maksiat. Seperti kita sama. Mendengarkan musik dan nyanyikan jahiliyah, hati ini masih hidup. Tapi sedang terjangkit berbagai virus yang berbahaya. Contohnya, kita kurang ikhlas dalam beramal. Itu masuk dalam hati yang sakit. Sama sepertiga. Kadang kita suka beramal tapi kita kurang ikhlas, atau kita ingin dilihat oleh orang lain, yaitu namanya riya. Disebutnya juga riya. Dan selalu iri dengki kepada orang lain. Seger banget. Iri dengki kepada orang lain dan merasa hebat, bahwasanya dia yang paling hebat, sempurna pokoknya di antara orang lain. Kondisi hati ini seperti ini disebutkan oleh Allah Ta'ala ketika menyebutkan sifat orang yang munafik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 dijelaskan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Secara garis besar, penyakit hati yang menyebabkan qalbun marid ini ada dua, yakni penyakit syubhat. Nah, tadi dari qalbun salim juga. Jadi nggak boleh syubhat atau syahwat. Syubhat yang paling besar itu syubhat dan syahwat. Syahwat itu menahan hawa nafsu dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau syubhat itu memakai barang orang lain dan juga menemukan barang orang lain, tapi dia anggap barang itu miliknya. Bila mana ada barang jatuh, misalkan duit ataupun barang orang lain, itu jangan diambil.
apalagi dipegang, itu udah termasuk syubhat. Barang tersebut udah termasuk syubhat. Jadi bila mana ada barang jatuh, lebih baik kita, kalau lebih baik sih kita ambil, kita cari orangnya siapa yang punya. Misalkan duit 20.000 hilang, jatuh, kita nemuin, kita ambil, kita cari orangnya siapa nih yang nggak punya, yang punya duit ini siapa. Bila mana nggak ada yang ngaku, 7 hari kemudian kita harus sedekahkan ke masjid ataupun kemana, itu halal. Jadi jangan dimakan oleh kita. Jadi kemungkinan itu kita dapat pahala, duit yang hilang juga akan mendapatkan pahala. Adapun rincian dari penyebab qalbun marid yang sering terjadi diantaranya adalah lingkar pertemanan yang sangat buruk dan mata yang liar, sering melihat yang tidak bermanfaat, sering tolak-toleh saat sedang jual rumah, alih gaduh, godul basor. Godul basor tuh godul basor tuh menjaga pandangan dari sesuatu yang maksiat gitu. Poin-poin tersebut mungkin terkesan sepele, namun jika dilakukan berulang kali, maka sedikit demi sedikit hati kita akan merasa sakit, dan juga titik hitam di hati kita itu sangat banyak. Lalu yang ketiga, ini paling bawahnya, yaitu qalbun mayit, hati yang sudah mati. Pokoknya ini udah hati yang paling hancur. Ya, hati pokoknya udah rusak, ini hatinya udah hitamnya udah pekat. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dari keadaannya. Hati yang mati adalah yang gelap. Nah, pokoknya udah gelap gulita itu hatinya, jauh dari sinar hidayah. Ketika kita mendapat nasihat, dia nggak bakal mengamalkannya, tapi malah melalaikannya. Karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia. Adapun jika hatinya yang mati, maka ia akan terputus dari kenikmatan dunia akhirat, dan ia akan sengsara selama-lamanya. Bila mana hati kita mati, sesungguhnya segala nikmat yang kita miliki nggak akan kita syukuri. Mungkin cukup sekian.